Pendakwah Gus Miftah sudah beberapa hari ini namanya tengah ramai menjadi perbincangan. Buntut ucapannya yang kasar dan dianggap merendahkan terhadap penjual es. Tidak sedikit kalangan yang mengecam dan marah atas ucapan Gus Miftah yang dianggap keterlaluan. Dari situ satu persatu muncul video lama Gus Miftah yang diduga menghina pesinden Yati Pesek. Menanggapi kisruh tersebut, Rasman Arif Nasution yang juga sahabat lama Gus Miftah akhirnya buka suara. Lantas, apa kata Rasman dengan pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan presiden? Beliau minta saran. Dia panggil saya Pak Lawyer, kadang-kadang bro, kadang-kadang Pak Lawyer. Dia bilang, Pak Lawyer, bagaimana pendapat Pak Lawyer? Tolong kasih masukan. Pertama saya bilang, ya diklarifikasi saja. Memang saya katakan diklarifikasi dan saya sudah katakan juga klarifikasi ini harus juga menurut saya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mencerminkan perasaan merasa bersalah. Kalau orang sudah minta maaf, mbok dimaafkan. Jangan digiring-giring lagi gitu. Nah, saya sebenarnya menyesalkan kenapa beliau harus mengundurkan diri. Saya kira hanya posisi dia sekarang yang berbeda pada waktu itu, yaitu sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan umat beragama dan prasarana rumah ibadah atau moderasi beragama. Itu saja, sehingga sikap penyampaian dia yang tadinya spontanitas dan vulgar itu menjadi dianggap tidak elok karena jabatan yang melekat. Maka kalau saya dengar dari pernyataan dari Gus Miftah bahwa istrinya sebelum dia mendapat cobaan yang besar itu, istrinya sudah ngomong. Dia bilang, bah saya lebih senang seperti sebelum jadi UKP, utusan khusus presiden. Mungkin ini petunjuk gitu. Tapi memang saya akui bahwa Gus Miftah ini orangnya nyentrik dan memang berdakwanya seperti itu. Dan memang orangnya tukang candaan. Kalau seandainya masih ada ruang untuk Pak Prabowo tidak mengganti dia atau tidak menyetujui pengunduran diri dia, saya berharap dia jangan diterima mengundurkan diri. Karena Pak Prabowo mengatakan selaku presiden lagi mencari orangnya. Saya sedang berpikir, siapa yang bisa menggantikan sosok Gus Miftah? Agak sulit gitu. Kenapa? Karena utusan khusus presiden bidang kerukunan umat beragama dan sarana prasarana rumah ibadah harus orang yang mumpuni intelektualitasnya bidang agama Islam, bidang Nasrani, bidang Hindu, bidang Buddha, bidang Konghucu. Kita kan ada satu lagi, Konghucu. Ini harus bisa secara komprehensif dipahami dan disampaikan dengan bahasa yang baik dan dimengerti oleh seorang utusan khusus presiden. Meski mendapat berbagai kecaman dari sejumlah kalangan, Rasman tetap memuji Gus Miftah yang menurutnya sosok nyentrik dan mulia. Bukan tanpa sebab, Rasman mengetahui siapa sosok Gus Miftah dan bagaimana kepribadiannya sebagai pendakwah. Dan berikut sosok Gus Miftah di mata Rasman Arif Nasution yang sudah cukup lama dikenal sebagai pendakwah anti-mainstream. Memang orangnya begitu. Nah, kalau teman-teman masyarakat Indonesia ingin paham dia dan ingin tahu pesantren dia itu seperti apa, memang unik. Sedang namanya aja Pondok Pesantren Ora Aji. Kalau nggak salah saya Ora Aji itu orang-orang yang tidak berguna gitu ya. Betul ya? Dan itu saya saksikan sendiri bahwa begitu saya masuk ke pesantren itu ada masjidnya, terus rumah beliau, ada tempat-tempat asramanya, dan itu begitu asyar azan. Dan di situ banyak orang yang saya lihat memang kurus, tatoan, dan memang sedang dibimbing oleh beliau. Nah, sehingga kata-kata ini mungkin dia bercanda. Memang berbeda dia. Pertama rambutnya panjang, banyak kiai-kiai yang rambut panjang. Oke, orangnya nyentrik nggak? Memang nyentrik. Terus dakwanya di mana? Dakwanya di tempat-tempat
jadi kalau ada kata-kata misalnya, ada kata-kata yang kurang baik, ini akan jadi ini, ada sebutan inisial L misalnya kan. Nah, itu mungkin biasa dia lakukan karena memang yang dia bimbing itu adalah orang-orang yang berprofesi banyak di. Begitu juga misalnya ketika dia ya menyebut misalnya masalah es teh itu, pedagang itu. Nah, dia bilang ke saya, itu sebenarnya jamaah saya. Dan dia sering datang ke pengajian saya. Jadi saya menyampaikan itu memang spontanitas, tidak bermaksud menghina. Dan kalau kita lihat video-video yang lain, makanya sebenarnya netizen juga atau masyarakat juga kita nggak fair. Coba dibuka video dia, Gus Miftah itu kalau dia ceramah banyak yang dia borong pedagang-pedagang itu makanannya. Mungkin Pak Prabowo juga melihat posisi positifnya itu dari situ. Dia orangnya nyentrik dan orangnya memang benar-benar tolerannya tinggi. Ya, bayangkan aja di pembukaan sebuah gereja dia datang. Dia memahami benar-benar filosofi agama, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Dan bagaimana kita bisa melahirkan sosok pendakwah yang memiliki jiwa nasionalisme, kemudian dia multidimensi kemampuan dia. Ya. Bagaimana cara menyampaikan dakwah ketika dia berdakwah di dalam masjid, ketika dia berdakwah di tempat umum, ketika dia berdakwah di pondok pesantren, ketika dia menyampaikan pikiran-pikiran keagamaan dia di dalam gereja, di kuil, atau mungkin di vihara. Nah, saya lihat Gus Miftah itu mampu di situ. Saya ini juga orang yang sangat toleran beragama. Saya baca Injil, saya berdiskusi dengan banyak orang, biksu, pendeta, bishop, dan itu biasa bagi saya berdiskusi itu. Karena sejatinya agama Islam itu harus dilaksanakan oleh penganut-penganutnya. Iya dong, kita nggak bisa memaksakan ajaran Islam kepada yang bukan Islam. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, dia berdakwah pada waktu itu dengan cara begitu. Nah, ini masa iya dimaafkan? Menurut saya, kalau Pak Prabowo belum menemukan sosoknya, tunggu saja sampai ada sosok dimaksud. Apalagi saya dengar Gus Miftah ini dia tidak ikut partai politik. Dia banyak ditawar-tawari orang loh. Tapi dia tidak berkenan, dan saya tahu dia memang orangnya independen. Hanya saja itu mudah-mudahan Gus Miftah nyaman, tetap semangat sahabatku. Saya tidak ikut-ikutan mendukung Gus Miftah karena saya tidak paham. Saya paham dia. Figurnya Gus Miftah itu memang begitu. Hanya kalau kata-kata salah ucap itu bukan berarti dia selama ini orang yang tidak tepat, orang yang tidak mumpuni terus jadi UKP khusus presiden bidang toleransi beragama dan sarana prasarana rumah ibadah. Bukan. Memang dia nyentrik gitu. Cuma nyentriknya ini belum difahami secara utuh oleh masyarakat Indonesia sehingga muncul ada aksi, ada reaksi yang menurut saya berlebihan.